Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Semoga masih tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah saja. Sesuai dengan judul, di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Tonton videonya sampai habis ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasinya. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan jika aku mengupdate video-video terbaru. Untuk kalian yang baru pertama mampir ke channel Guru Eka, selamat datang. Channel ini akan membahas materi-materi kimia di SMA beserta praktikumnya, dan juga aku akan berbagi tutorial cara membuat video pembelajaran. Bagi kalian yang suka, silahkan like dan share ke sosial media, dan jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sobat kimia, apa sih yang dimaksud dengan bentuk molekul? Bentuk atau geometri molekul adalah gambaran susunan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk suatu molekul ditentukan oleh banyaknya atom-atom penyusunnya. Semakin banyak atom penyusunnya, maka semakin kompleks bentuk atau geometri molekulnya. Contohnya molekul diatomik yang terdiri dari 2 atom, bentuk molekulnya adalah linear. Molekul triatomik terdiri dari 3 atom, bentuk molekulnya bisa linear atau bengkok. Molekul tetraatomik yang terdiri dari 4 atom, bentuk molekulnya bisa planar dan juga bisa trigonal. Bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Namun, untuk bentuk molekul yang sederhana bisa kita ramalkan berdasarkan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu teori domain elektron, dan teori yang kedua yaitu teori hibridisasi. Berikut uraiannya. Cara meramalkan bentuk molekul. Yang pertama melalui teori domain. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Lalu, apa itu domain? Domain artinya kedudukan atau daerah, sehingga domain elektron dapat diartikan kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron, yang meliputi pasangan elektron bebas atau PEB dan pasangan elektron ikatan atau PEI, di mana masing-masing dianggap satu domain. Masih ingat kan apa itu PEB dan PEI? Sebagai contoh, pada molekul HCl terdapat 1 pasang elektron ikatan atau PEI dan 3 pasang elektron bebas atau PEB. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Jadi, PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dan atom lainnya secara kovalen. Sedangkan PEB adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Antara pasangan elektron atau antara domain ini pada atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Adapun urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah tolakan antara PEB lebih besar daripada tolakan antara PEB dan PEI. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas terhadap bentuk molekul. Kita langsung ke cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain atau jumlah pasangan elektronnya. Di sini bisa kita gunakan rumus AXN-EM, di mana A itu adalah atom pusat dan X adalah domain elektron ikatan atau PEI dan E adalah domain elektron bebas atau PEB. N itu adalah jumlah domain PEI, sedangkan M adalah jumlah domain PEB. Untuk mencari M, bisa kita gunakan rumus M sama dengan FV dikurang X dikali B dibagi dengan 2. FV itu merupakan elektron valensi dari atom pusat, dan B itu adalah kebutuhan elektron
atom yang diikat agar stabil. Sebagai contoh, atom hidrogen itu terletak di golongan 1A sehingga memiliki elektron valensi sama dengan 1. Bisa dituliskan lambang Lewisnya seperti ini. Untuk mencapai kestabilan atau agar duplet, maka hidrogen ini butuh 1 elektron. Jadi B sama dengan 1. Contoh lainnya adalah atom oksigen. Atom oksigen ini terletak di golongan 6A sehingga elektron valensinya sama dengan 2. Jadi lambang Lewisnya itu ada 6 titik. Untuk mencapai kestabilan atau supaya oktet, supaya jumlah elektronnya menjadi 8, maka oksigen ini butuh berapa elektron? Butuh 2 elektron. Jadi B sama dengan 2. Contoh lainnya, untuk golongan 7A seperti fluorin, klorin, bromin, iodin, dan asetin. Contohnya adalah fluorin. Semua yang terletak di golongan 7A memiliki elektron valensi sama dengan 7. Jadi lambang Lewisnya ada 7 titik seperti ini. Sehingga untuk oktet atau untuk mencapai kestabilan, semua golongan 7A butuh 1 elektron. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh soal, yaitu menentukan tipe bentuk molekul dari H2O. H2O atom pusatnya adalah O. Kenapa O? Karena O ini yang jumlahnya paling sedikit. Jadi atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya paling sedikit. O itu nomor atomnya adalah 8, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 26. Dari konfigurasi elektron ini, kita tahu elektron valensi dari atom pusat atau elektron valensi dari O ini adalah 6. Yang paling luar itu elektronnya ada 6. Atom yang terikat pada O, yaitu hidrogen, ada 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Dan jumlah domain elektron ikatan atau N-nya itu sama, yaitu sama dengan 2. Dan jumlah domain elektron bebas atau M, kita masukkan ke rumus tadi, yaitu FV dikurang X dikali B dibagi dengan 2. Valensinya adalah 6, dikurang X-nya 2, dikali dengan B-nya. B adalah yang dibutuhkan oleh atom yang terikat. Atom yang terikat tadi adalah hidrogen. Hidrogen itu membutuhkan 1. Jadi hasilnya adalah 6 dikurang 2 dibagi dengan 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dari sini kita dapatkan rumusnya adalah HX2. Tipe atau bentuk molekulnya adalah huruf V. Bentuknya seperti ini. Contoh yang kedua, menentukan tipe bentuk molekul dari CH4. Seperti kita tahu, dari molekul CH4 ini yang bertindak sebagai atom pusat atau yang paling sedikit jumlahnya adalah atom C. Atom C memiliki nomor atom 6 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Dan elektron valensinya sama dengan 4. Domain elektron ikatan yang terikat itu adalah atom H, jumlahnya ada 4, jadi X-nya sama dengan 4. Dan jumlah domain elektron ikatan atau N-nya juga sama dengan X, yaitu sama dengan 4. Jumlah domain elektron bebas atau M-nya sama dengan elektron valensinya 4, dikurang X-nya 4, dikali B-nya. H itu membutuhkan 1 elektron, jadi dikali 1. Jadi hasilnya adalah 4 dikurang 4, sama dengan 0 dibagi dengan 2 sama dengan 0. Jadi rumusnya AX4E0 atau AX4. Karena E-nya sama dengan 0, jadi tidak perlu kita tulis, cukup AX4 saja. Berdasarkan tabel, maka jika rumusnya AX4, maka tipe atau bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Atau bisa kita lihat gambarnya seperti ini, tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Contoh berikutnya yaitu menentukan tipe atau bentuk molekul dari CO2. Atom pusatnya adalah C, kemudian konfigurasi elektron dari C itu adalah 24 sehingga elektron valensinya sama dengan 4.
atom yang terikat itu adalah oksigen, jumlahnya ada 2, jadi X-nya sama dengan 2, dan jumlah domain elektron ikatan atau N-nya juga sama dengan 2. Jumlah domain elektron bebas atau M adalah elektron valensinya 4 dikurang dengan X-nya 2 dikali dengan oksigen itu elektron valensinya tadi 6, maka supaya stabil dia butuh 2, jadi 2 dikali 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi rumusnya adalah AX2E0 atau bisa kita tuliskan menjadi AX2. Berdasarkan tabel, jika rumusnya AX2 maka tipe atau bentuk molekulnya adalah linear. Bentuknya seperti ini, garis lurus dengan sudut 180 derajat. Kita meramalkan bentuk molekul yang kedua, yaitu dengan teori hibridisasi. Hibridisasi adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital yang energinya setingkat. Orbital gabungan atau hasil hibridisasi disebut juga orbital hibrid. Hibridisasi melibatkan minimal 2 orbital non-ekivalen. Teori hibridisasi. Contohnya, molekul CH4 yang bertindak sebagai atom pusat adalah atom C. Atom C dengan nomor atom 6, konfigurasi elektron berdasarkan subkulitnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p2. Kemudian kita buat orbital elektron valensi. Jadi ada orbital S dan ada orbital P. Yang kita buat hanya orbital elektron valensi karena yang terlibat dalam pembentukan molekul adalah elektron valensi. Oke, kita isi orbitalnya satu persatu dulu sesuai dengan aturan Hahn. Kemudian pada orbital S ada 2 elektron dan pada orbital P juga ada 2 elektron. Jadi bentuk orbitalnya seperti ini disebut juga dengan keadaan dasar. Kemudian kita perhatikan lagi molekul yang terbentuk kan molekul CH4. Artinya C mengikat 4 atom H. Untuk dapat mengikat 4 atom H, maka atom C harus menyediakan 4 orbital yang berisi elektron tunggal atau tidak berpasangan. Agar orbital C memiliki 4 elektron tunggal, maka elektron yang ada di orbital S mengalami promosi ke orbital P. Sehingga bentuk orbitalnya menjadi seperti ini. Itu ada 4 elektron yang tidak berpasangan atau 4 elektron tunggal. Keadaan ini disebut juga dengan eksitasi atau promosi. Pada S, elektron tinggal 1, yang satunya pindah ke orbital P. Namun, keempat elektron tersebut tidak ekivalen, yaitu 1 pada orbital 2s dan 3 pada orbital 2p, sehingga tidak dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom H. Nah, supaya elektron dari atom H dapat bergabung ke orbital atom C, maka orbital 2s dan ketiga orbital 2p harus mengalami hibridisasi atau membentuk 4 orbital yang setingkat menjadi seperti ini. Jadi, orbital hibridanya adalah menjadi sp3. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Berikut contoh yang lain adalah molekul PCl5. Pada molekul PCl5, yang bertindak sebagai atom pusat adalah atom P. Atom P memiliki nomor atom 15, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Orbital pada keadaan dasarnya seperti pada contoh sebelumnya, yang kita lihat adalah orbital pada elektron valensi, yaitu pada orbital 3s2 dan 3p3. Kita isi elektronnya satu persatu sesuai dengan aturan Hahn. Ada 2 elektron yang mengisi orbital 3s dan 3 elektron yang mengisi orbital 3p. Atom C yang akan berikatan ada 5 atom, sehingga atom P harus menyediakan 5 elektron tunggal atau 5 orbital yang tidak berpasangan, sehingga orbital 3s akan mengalami promosi ke orbital 3d. Bentuk orbitalnya seperti ini.
ada 5 elektron tunggal atau 5 elektron yang tidak berpasangan. Namun, kelima elektron tersebut tidak ekivalen, yaitu 1 pada orbital 3s dan 3 pada orbital 3p serta 1 pada orbital 3d, sehingga tidak dapat membentuk 5 ikatan dengan atom Cl. Nah, supaya elektron dari Cl dapat bergabung ke orbital atom P, maka orbital 3s dan ketiga orbital 3p serta orbital 3d akan mengalami hibridisasi atau membentuk 5 orbital yang setingkat menjadi seperti ini. Jadi orbital hibridanya adalah sp3d. Bentuk molekulnya adalah trigonal bipiramida. Berikut cara cepat mengerjakan. Sebagai contoh adalah molekul NH3. Pada NH3 yang bertindak sebagai atom pusat adalah N. N itu terletak di golongan 5A sehingga elektron valensinya adalah 5. Dan atom yang diikat adalah hidrogen berjumlah 3 buah. Jadi 3 dikali dengan 1 elektron. 1 elektron itu yang dibutuhkan oleh atom H. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3 elektron. Kemudian dijumlahkan 5 ditambah 3, maka total elektronnya adalah 8. 8 elektron artinya sama dengan 4 pasang elektron. Dan orbital hibridanya adalah sp3. 1 elektron pada orbital s dan 3 elektron pada orbital p. Contoh lainnya yaitu molekul Sf6 yang bertindak sebagai atom pusat adalah S. S itu terletak di golongan 6A sehingga elektron valensinya sama dengan 6. Dan atom yang diikat itu ada 6 fluorin. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian total elektronnya kita jumlahkan. 6 ditambah 6 sama dengan 12 elektron. 12 elektron itu sama dengan 6 pasang atau 12 dibagi 2. Karena satu pasang itu terdiri atas 2. Jadi orbital hibridanya adalah sp3d2, yaitu 1 elektron pada orbital s, 3 elektron pada orbital p, dan 2 elektron pada orbital d. 1 tambah 3, 4 ditambah 2, 6. Nah, itu tadi video pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian bentuk molekul, jenis-jenis bentuk molekul, dan juga cara meramalkannya. Jangan lupa tulis di kolom komentar apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin ada masukan. Silakan subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.